Tidak ada anak di dunia ini sama. Setiap anak memiliki ciri khas masing-masing. Begitu juga dengan murid-murid kita. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangun dan bukalah matamu. Bagaimana cara merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing? Yuk simak penjelasan berikut ini. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nurleni Septika, guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang, bertugas di SD Negeri 149 Palembang. Sebelumnya, saya tidak memperhatikan keberagaman murid. Apakah murid itu suka gaya belajar seperti apa? Apakah murid itu mempunyai potensi seperti apa? Apa yang ingin dituangkan murid dalam pembelajaran? Tidak saya pedulikan sebelumnya. Setelah mendapatkan materi pembelajaran diferensiasi, saya berani untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran murid dalam belajar. Mau tahu seperti apa pembelajaran diferensiasi yang saya rencanakan? Yuk lihat video selanjutnya. Untuk membuat siswa senang dan bahagia dalam belajar, kita sebagai guru perlu memperhatikan berbagai kebutuhan belajar siswa. Untuk memetakan kebutuhan siswa, Bu Leni melakukan tes gaya belajar kepada seluruh siswa di kelasnya. Identifikasi kebutuhan belajar murid dilakukan guru untuk mengetahui gaya belajar murid masing-masing. Identifikasi ini dilakukan oleh guru kepada seluruh siswa di kelas dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang mengarahkan siswa mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Saya memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui gaya belajar siswa masing-masing melalui media sticky notes. Nah, dari warna-warna yang saya berikan ini mengandung arti apakah mereka memiliki gaya belajar auditori, visual, kinestetik, atau audiovisual. Dan ini adalah hasil tes gaya belajar yang saya lakukan di kelas. Saya memetakan hasil tes gaya belajar siswa menggunakan diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini menunjukkan hasil belajar siswa yang tergolong dalam gaya belajar visual, audio, kinestetik, dan audiovisual. Bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Pada kegiatan pendahuluan, saya melakukan teknik stop untuk menetralkan kondisi atau perasaan siswa sebelum belajar. Sehat semuanya? Baiklah, sebelum memulai, marilah kita let's start by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu mau tanya, semangat nggak belajar hari ini? Apa yang kalian rasakan sebelum berangkat ke sekolah hari ini? Ada yang sedih, terus apa lagi? Ada yang marah, apa lagi? Ada yang lesu, terus? Ada yang kesal, terus? Ada yang bosan, kurang semangat, kok negatif semua? Oke, Marcel senang, luar biasa. Ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang sedih, dan ada yang kesal atau marah. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop atau kesadaran diri. Ya, kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Adalah suatu proses untuk menetralkan emosi kita sebelum memulai pembelajaran. Ya, oke, mau kita coba teknik stop? Oke, siap ya? Oke.
Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini. Sebelum mulai, silakan duduk senyaman mungkin. Bisa menggeser posisi duduk agar nyaman. Menggeser kursi, merapikan semua perlengkapan di atas meja. Duduklah dengan senyaman mungkin, namun tidak membungkuk. Rileks. Bergerak bermakna. Saya membagi kegiatan inti pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, yang terdiri dari gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dan audiovisual. Dan ini adalah salah satu diferensiasi proses yang ditunjukkan siswa pada gaya belajar auditori. Siswa melakukan wawancara dengan teman yang lain mengenai materi rotasi dan revolusi. Ada yang menjadi narasumber, reporter, notulis, dan kameramen. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik, siswa diminta untuk mengecat bola yang menyerupai planet bumi dan matahari. Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Pada siswa yang memiliki gaya belajar visual, mereka menuangkan ide mereka mengenai materi rotasi dan revolusi dengan membuat buklet dan poster mengenai rotasi dan revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari diskusi kami mengetahui planet yang paling cepat rotasinya yaitu Jupiter selama 9,9 jam, dan yang paling lama berotasi Venus 243 hari. Revolusi yang paling cepat ialah Merkurius 88 hari, dan yang paling lama adalah Saturnus 29,5 tahun, dan Uranus 165 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang maket tata surya. Di sini ada matahari, lalu di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan mereka memiliki orbitnya masing-masing, jadi mereka tidak mungkin bertabrakan planet-planetnya. Setelah melakukan diskusi dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, setiap kelompok mempresentasikan hasil belajar mereka ke depan kelas di hadapan teman-teman mereka. Baiklah kelompok teman-teman, saya ingin bertanya bagaimana cara membuat maket itu. Pertama dicat styrofoam itunya, terus ditusukin pakai tusuk gigi. Styrofoamnya dicat warna hitam. Habis itu maju, mundur, Kanan. Ice breaking atau game tetap diberikan kepada murid Kiri. untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan Kanan. berpihak pada murid. banyak
Kali Jupiter adalah 139.000 kilometer. 100? Oke. Apa makna yang kita dapat hari ini? Karakteristiknya mana soalnya? Oke, Alia. Hai teman-teman, kita keluar angkasa mengagumi cipta Allah. Tenang yang kita surya agar semakin kagum kebesaran Allah. Kebutuhan belajar siswa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga mengapresiasi dan merefleksikan setiap pembelajaran yang dilakukan akan membuat murid merasa dihargai dan diikut sertakan dalam proses pembelajaran, sehingga murid akan merasa lebih semangat dan juga lebih ingin tahu tentang pembelajaran selanjutnya. Era kita menanti berseri. Siswa bahagia adalah tujuan utama dari seorang guru. Dengan kebahagiaan dalam pembelajaran, murid akan merasa senang dan semangat untuk mendapatkan ilmu dari hari ke hari. Pembelajaran diferensiasi dapat menunjukkan bahwa kita sebagai guru dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga hasil yang didapatkan dalam tujuan pembelajarannya juga tercapai dengan maksimal. Dengan merefleksikan setiap pembelajaran yang telah dilakukan setiap harinya, siswa dan guru dapat sama-sama mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, serta dapat meningkatkan pembelajaran di kemudian hari untuk menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Melalui pembelajaran ini, siswa sangat semangat, bahagia, dan senang dalam proses pembelajaran. Dapat kita lihat dari hasil refleksi yang ditunjukkan siswa pada akhir pembelajaran. Dan berikut adalah dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berbasis pemenuhan kebutuhan siswa atau besi berkelas. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Thank you. Ayo lakukan perubahan dimulai dari hal kecil, yaitu dari kelas kita sendiri. Kita jaga untuk Indonesia.